Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Roni di mata kuliah menggambar teknik. Nah, kemarin sudah saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa bahwa peralatan dan buku yang harus dimiliki mahasiswa ada buku ini, kemudian peralatan ini dan sebagainya gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan juga tentunya Pak Roni harus memberikan contoh ya. Jadi tidak sengaja mewajibkan mahasiswa, tapi Pak Roni justru tidak memberikan contoh ya. Tidak punya bukunya, tidak punya peralatannya, tapi cuma ngomong doang. Oke ya, sebagai bukti ini ya buku yang kemarin saya sampaikan ya. Saya punya 3 buku, yang beberapa buku, yaitu yang bukunya Takeshi Sato ini ya. Oke ya, ini kemudian yang warna silver, kemudian ini yang warna biru dan putih ya. Kemudian ini buku yang lain ya, yang akan selain jadi tugas saya ambilkan dari bukunya Takeshi Sato ini ya. Yang warna merah ketinggalan di kampus ini ya. Jadi ini sementara yang ada di rumah, ini ada 2 buku ini. Kemudian ntar beberapa tugas juga akan saya ambilkan dari buku yang ini ya. Oke, itu terkait dengan buku. Kemudian yang berikutnya adalah media untuk menggambar, mendesain. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, Anda harus punya buku gambar. Iya, harus punya ya. Ini adalah buku gambar ya yang ada di pasaran ya. Ya, untuk anak SD pun ya pakai buku ini. Ini ukuran A3. Nah, A3 itu kalau Anda mengerjakan tugas A3 itu ukurannya adalah 420 ya, ini 42 cm atau 420 mm. Ini kemudian lebarnya atau tingginya adalah 297. Jadi 2 kali dari ukuran kertas A4. Kalau kertas A4 berapa ukurannya? Kertas A4 adalah ukurannya 297 panjangnya, kemudian lebarnya adalah 210 mm. Oke, jadi harus punya kertas gambar. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Setelah kertas gambar, yaitu untuk menggambar kita butuh pensil ya. Pensil saya punya beberapa ya. Ini ada pensil yang 2B ya, ini 2B, ada tulisannya 2B ya. Ya, ini yang tidak mekanik ya. Jadi kadang-kadang butuh ini. Beberapa macam pensil ya. Itu ada pensil yang fine, pensil yang sedang, sama pensil yang hard. Kalau 2B itu termasuknya adalah yang fine. Kalau yang keras atau hard itu ada 2H dan sebagainya ya. Ada F itu yang sedang dan sebagainya. Namun ini tidak kita pakai ya, tapi kadang-kadang dibutuhkan juga ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pensil mekanik. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa pensil mekanik Anda harus punya 2 minimal, yaitu untuk membuat garis yang tebal dan untuk membuat garis yang tipis. Ya, perbandingannya berapa? Garis yang tebal itu adalah 2 kali dari garis yang tipis. Saya ambil contoh ya, ini merek saya, bukan promosi, ini lihat ya mereknya apa. Ini ukurannya 1 mili. Nah, ini adalah untuk menggambar garis-garis yang tebal. Kemudian ini adalah yang 0,5. Ini untuk menggambar garis-garis yang tipis. Jadi ini ada yang 1 mili untuk garis-garis yang tebal. Kemudian yang ini adalah untuk garis-garis yang tipis. Dan juga ada isinya ya. Jadi ada isi pensilnya gitu ya, kita siapkan. Kemudian kalau terjadi kesalahan atau apa ya, kita hapus ya. Ini ya, ini silakan saja ya. Kebetulan saya punya Faber Castell, ada nya merek ya. Saya bukan promosi ya, saya bukan endorse, tapi yang saya punya kebetulan mereknya itu sama
Staedtler ya, sama Staedtler ya. Oke. Nah, ini saya juga karena dosen gambar teknik punya pensil ya satu kotak ini ya. Oke, jadi itu yang paling utama sekali, ada kertas gambar, kemudian ada pensilnya ya. Kemarin saya sudah menyampaikan yang wajib adalah 2B dengan ukuran yang tebal dan ukuran yang tipis ya. Yang berikutnya adalah penggaris ya. Penggaris kemarin sudah saya sampaikan ya, silakan ya panjangnya tapi minimal adalah setengah meter atau 50 cm ya. Mau penggaris yang plastik atau yang besi silakan saja ya. Ini salah satu penggaris plastik ya yang panjangnya 100 cm. Ini saya juga sudah punya. Jadi Pak Roni tidak hanya ngomong saja tapi memang sudah punya ya itu. Kemudian saya juga selain itu membekali dengan ini yang besi kemarin ya. Ini cukup murah saja kok, tidak mahal-mahal. Ini yang besi panjang 1 meter juga ini ya. Ini harganya murah ya. Kalau di Semarang itu dekat Undip ini murah ya. Oke. Ya, oke, ini ada penggaris. Kemudian yang berikutnya ada penggaris yang lurus, ada penggaris yang segitiga. Ya, ini kebetulan kalau sebut merek, ini mereknya ya saya nggak mau menyebut, tapi ini ada ya. Penggaris segitiga ya. Ini beli satu pasang gitu, yang besar ya, jangan yang kecil gitu. Yang besar. Ini ada penggaris segitiga sama sisi. Tadi anak saya ya yang besar menanyakan, "Pak, itu kan penggarisnya sudah ada 2." Beda ya. Jadi yang satu adalah sama sisi ya. Ini sama sisi, artinya panjang tiap sisi itu sama. Nah, ini berarti sudutnya adalah 60 ya. 60. Oh, ya 60 ya. Kemudian ada bukan segi sama sisi ya. Mohon maaf ya. Jadi ini adalah siku-siku. Kemudian yang ini berarti kalau ini adalah 45. Ini sudutnya 45. Jadi ini 90. Mohon maaf ya. Jadi ini tapi beda ya. Tadi anak saya, "Pak, itu kan sudah ada 2." Iya, tapi beda gitu ya. Kalau kita lihat ini bentar. Agak susah. Namanya juga unboxing. Ya. Ya, jangan sampai ya. Yang ini tadi yang sudutnya yang 2 ini adalah 45, ini 45, ini tentunya 90. Kemudian yang ini adalah saya kira yang ini tetap ya tegak lurus 90. Kemudian ini 30 dan ini adalah 60 ya. Jadi sudah ada ini penggaris ya. Kemudian kadang-kadang kalau nah ini ya, kalau punya uang ya beli merek yang kalau zaman saya dulu pas kuliah S1 ada, kalau boleh saya menyebutkan, Rotring ya. Sekarang sih banyak sekali, dulu itu didominasi oleh Rotring. Jadi ini lumayan mahal. Ini bukan Rotring tapi punya Jerman juga, Ziegel ya, Ziegel ya. Kalau saya yang di kampus itu ada punya Rotring ya, itu lebih mahal ya sebenarnya. Ini Ziegel Jerman punya itu. Ini seperti ini ya. Ini kalau saya lebih senang yang seperti ini ya, karena untuk gambar yang ini. Nah, jadi ini untuk megang, pindah-pindahkan gitu ya. Oke ya, itu beberapa garis ya, penggaris ya. Yang berikutnya selain itu ada juga penggaris yang busur ya, untuk menggambar ini ya, busur lingkaran seperti ini. Ini murah juga ya di Tembalang, alhamdulillah, di Semarang. Jadi ya tuh ya ada ya penggaris berbentuk seperti ini ya. Ini busur ya. Kemudian di samping itu pula ya, ada
apa yang lainnya. Jadi kalau kita menggambar suatu bidang ya yang bentuknya tidak mungkin teratur ya, tertentu ya dan sebagainya, itu juga kita punya ya Pak Roni. Ini ya harganya juga cukup murah ini ya. Ya ini mal ya. Mal, ada mal yang bentuknya seperti ini, ada yang segitiga sama sisi ya, ada yang segitiga tadi ya, siku-siku, kemudian sudutnya 45, sudutnya 60 dan sebagainya. Kemudian ada yang segi 5 ya, segi 6 ya, ada yang lingkaran, ada yang elips setengah lingkaran, kemudian ada yang kotak ya, kemudian ada yang persegi panjang ya, jajaran genjang ya dan sebagainya. Ini kemudian ada yang khusus kotak-kotak ya, ini murah dan alhamdulillah ya, kebetulan lengkap ini di Tembalang ini seperti ini untuk mal ya, bentuk yang kotak-kotak. Kemudian yang berikutnya ada yang bentuknya elip ya, elip-elip ya, ini bentuknya elip-elip ya, murah sekali ya tempat sini ya. Kemudian ini ya elip ya, kemudian ada yang bentuknya seperti ini pula ya, ini oke ya, ini. Kemudian ada yang khusus bentuk lingkaran-lingkaran ya seperti ini ya, itu untuk penggaris-penggarisnya. Kemudian ya yang berikutnya adalah ada malengkung. Nah ini untuk beberapa tugas ya, di pertemuan mungkin ke-4 atau ke-5 ini entar akan dipakai yang ini ya, untuk menggambar yang kadang-kadang tidak bisa dengan menggunakan jangka ya, dengan menggunakan lingkaran, dengan menggunakan elip ya, untuk membantu supaya smooth, supaya halus ya, pertemuan antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Kadang-kadang kita butuh malengkung seperti ini. Oke, yaitu terkait dengan beberapa penggaris ya, ada yang penggaris lurus segitiga, ada yang busur, kemudian ada yang mal-mal bidang ya yang tidak teratur, kemudian ada lingkaran, ada elip, ada segitiga, ada kotak ya. Nah yang berikutnya adalah mal huruf. Nah ini mohon maaf kemarin saya agak lupa ya, saya mewajibkan Anda untuk memiliki mal huruf yang ukuran 5 mm dengan yang 3 mm. Nah, jadi ada dua ya, mal huruf yang ukuran 3 mm ini yang kecil, kemudian yang 5 mm. Nah ini fungsinya untuk apa? Ini adalah fungsinya untuk membuat kalimat atau kata-kata pada tugas saya. Jadi ntar pada kepala gambar ya, saya mewajibkan Anda untuk menulis ya dengan menggunakan mal huruf ya, tidak boleh dengan menggunakan walaupun tulisan Anda bagus langsung ditulis ya gitu ya, di kertas gambar itu tidak saya perbolehkan. Jadi kira-kira itu ya, cukup banyak peralatan yang harus. Oh ya, yang berikutnya adalah ini, belum saya tunjukkan. Ini adalah jangka ya, ya untuk membuat bidang bagian dari lingkaran ya, baik lingkaran penuh atau tidak penuh ya, busur ya, ini jangka ya. Oke, jadi ini saya punya ini ya. Terus kira-kira Pak, kalau lengkap seperti itu butuh berapa ya? Ya kalau seperti ini sekitar 20 ribuan, ini 25.500 ya, ini sekitar 75 ribuan, kemudian ini adalah 45 gitu ya. Kemudian ini penghapus saya lupa ya, isi saya lupa ya. Kemudian yang ini Faber Castell, harganya mungkin sekitar ya berapa ya, 20-an ya, 20. Nah ini saya kurang tahu isinya dan sebagainya ini. Kemudian ini juga cukup murah di Tembalang, nggak ada 10.000 ini ya. Ini juga sama, nggak ada 10.000 ya sini
Kemudian yang ini juga nggak ada ya, paling 5.500-an sampai 7.000-an ini sekitar 10.000 kurang ya. Kemudian ini juga nggak ada, paling 6.000 7.000 ya. Ini juga ya sekitar 5.000-an, 4.000 lebih sedikit ya. Ini nggak ada harganya ya. Ini penggaris besi yang panjang aja di daerah Tembalang tidak ada 20.000 ini ya. Oke ya, kertas gambar saya kira murah ya ini. Oke, terima kasih. Jadi Pak Roni tidak asal ngomong ya, meminta kamu punya peralatan ini dan sebagainya. Dikira Pak Roni mungkin nggak punya, nggak mempersiapkan. Tapi sekali lagi saya sebagai dosen menggambar teknik ya, komitmen ya. Kalau saya menyuruh A, kemudian itu menjadi kewajiban sebagai dosen juga, maka saya juga harus punya itu ya. Oke ya, minta tolong Mas Waro, ini anak saya yang nyuting ya, ini tolong di shoot ya, ini peralatannya sama bukunya Mas Waro ya. Banyak ya ya. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, catatannya sebelum saya mengakhiri, mungkin Anda nggak perlu punya selengkap apa yang dimiliki oleh Pak Roni, tapi setidaknya yang minimalis ya, kemarin sudah saya sampaikan, penggaris ya, penggaris yang panjang ya, mau besi mau plastik boleh, minimal 50 cm panjangnya, kemudian segitiga ya, ini satu paket ya. Kemudian ada mal huruf, mohon maaf kemarin saya tidak menyampaikan, kelupaan, ini mal huruf harus punya ya karena dipakai. Kemudian pensil mekanik ya, ada yang untuk tebal dan yang tipis beserta isinya. Dan mungkin yang ada ini ya, bangun-bangun yang bidang-bidang perlu dibuat dengan ini, saya kira ya ntar bisa mungkin sama adik Anda, kakak Anda atau siapapun yang Anda kenal. Yang lainnya mungkin pelengkap saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID-19. Dadah.